Chapter 125. Cae Jinyon, 3. Begitu saya berjalan melewati jalan setapak seperti gua, saya bisa melihat dua wanita duduk di kursi. Bos dan Jain. Aku bisa merasakan kekuatan sihir yang kuat yang berasal dari keduanya. Itu adalah tingkat kekuatan sihir yang dimiliki oleh mereka yang melampaui batas tertentu. Aku menarik napas panjang dan berjalan ke arah mereka. Bos berbicara. Kamu di sini, Little Apprentice. Iya nih. Saya membungkuk. Namun, dia menatapku dengan mata meminta lebih. Saya melakukan apa yang dia inginkan. Bos. Petik 2. Seiring dengan dengungan puas, kekuatan sihir hitam mengalir keluar dari tubuh bos, membentuk kursi. Aku duduk di atasnya dan menatap Jain. Dia memindai saya dari atas ke bawah. Petik 2. Ini Jain. Pikirkan dia sebagai sesama anggota. Petik 2. Begitu bos memberikan kata pengantar, Jain tersenyum dan melambaikan tangannya. Hai. Iya, senang bertemu denganmu. Selain saat aku melihatnya dalam penyamaran, ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengannya. Aku membungkuk dengan penuh hormat. Kau tahu, Hajin Si, aku punya banyak pertanyaan untukmu. Ya apa itu? Dia sepertinya ingin mengetahui motifku karena ingin membunuh Cae Jinyon. Pakaian itu, apakah kamu menyalinnya dari majalah mode? Datang lagi. Pertanyaan macam apa itu? Tidak seperti taruna laki-laki lain seusiamu, kau memiliki selera mode yang bagus. Petik 2. Sejujurnya, saya berusaha keras untuk pakaian saya. Sebagai orang yang berpenampilan rata-rata dengan tinggi rata-rata di pertengahan 20-an, fashion adalah satu-satunya cara untuk membuat diri saya lebih menarik. Karena saya tidak perlu khawatir tentang uang sekarang, wajar saja bahwa pakaian saya lebih baik daripada kadet-kadet lain, yang jarang mengenakan apapun selain seragam kadet mereka. Aku hanya sedikit tertarik gelombang. Saya melihat Jain. Bos melirik Jain, yang menyipitkan matanya dan bergumam, Oke. Aku ingin tahu mengapa kamu ingin membunuh Cae Jinyon. Petik 2. Saya merenung. Bisakah saya memberitahu mereka tentang keberadaan misterius yang dikenal sebagai benih setan? Apakah mereka akan percaya bahwa hal yang mengerikan seperti itu ada, ketika saya tidak punya cara untuk membuktikannya? Jika Anda tidak ingin memberitahu kami, Anda dapat menyimpannya sendiri. Namun, bos memotong kekhawatiran saya. Mengesampingkan Jain yang memukul bibirnya dengan kecewa, bos melanjutkan dengan wajah serius. Tapi harga yang harus Anda bayar jelas. Mata bos berkedip dengan semangat yang aneh. Kamu akan menjadi kekuatan kami, tidak melupakan hutang ini dan menandatangani kontrak ini. Bagian terakhir membuatku tertawa. Tentu saja. Bagus, kalau begitu aku akan menjelaskan apa yang akan terjadi. Jain segera angkat bicara. Dia menciptakan meja segitiga dengan kekuatan sihirnya dan meletakkan tangannya di atasnya. Penjelasan Jain dimulai. Setelah Cae Jinyon sadar, Cae Nayun mengunjunginya setiap hari. Kondisi Cae Jinyon terus membaik dari hari ke hari. Meskipun dia masih menghabiskan lebih banyak waktu tidur daripada bangun, dia pulih cukup cepat sehingga dia bisa berjalan dalam sebulan. Hari ini adalah hari keempat sejak Cae Jinyon bangun. Cae Nayun mengunjungi Cae Jinyon bersama teman-temannya, dan aku ada di antara mereka. Cae Jinyon mengamati teman-teman Cae Nayun, lalu menunjuk satu orang. Kamu Kim Suho, kan? Ya, aku Kim Suho. Bagaimana kamu tahu? Kim Suho membelalakkan matanya. Cae Nayun dulu sering bercerita tentangmu ketika dia masih di Akademi Militer Agen. Cae Nayun tersentak mendengar kata-kata Cae Jinyon. Dia mengintip ke arahku sejenak sebelum menjelaskan dirinya sendiri. Ya, aku mengatakan bagaimana kamu adalah bocah lelaki yang tampak lemah yang bertindak seperti orang yang tahu segalanya. Apa, bukankah itu terlalu keras? Petik 2. Haha, aku setuju denganmu, Cae Nayun. Shin Jonghak ikut, tertawa terbahak-bahak. Jonghak terlihat sama halusnya dengan Suho. Tidak, aku terlihat gagah. Shin Jonghak bereaksi keras terhadap poin Yoyonha. Namun, saya tidak bisa fokus sama sekali pada percakapan mereka. Kata-kata mereka praktis masuk melalui satu telinga dan keluar melalui telinga lainnya ketika saya tetap duduk di kursi, tenggelam dalam pikiran. Menurut Book of Truth, benih iblis 97% tumbuh. Dengan asumsi 100% berada di suatu tempat antara 4 hingga 5 tahun, saya hanya punya 2 bulan atau bahkan 1. Itu tentu tidak lama. Mengapa kamu begitu dikuasai? Pada saat itu, Yoyonha menepuk pundakku. Aku tersenyum pahit. Tidak ada, aku hanya sedikit lelah. Kamu Hajin, kan? Cae Jinyon tiba-tiba menunjuk ke arahku. Mata kami bertemu, dan senyum lembut Cae Jinyon memasuki pandanganku. Terima kasih sudah datang setiap hari. Anda benar-benar membuat saya malu. Dia datang setiap hari. Petik 2. Yoyonha bertanya dengan heran. Shin Jonghak memasang wajah tidak puas, sementara Kim Suho mengangkat bahu sambil tersenyum. Tentu saja gelombang dia datang dengan Nayun setiap hari. Jangan katakan itu, Opa. Cae Nayun hanya diizinkan mengunjunginya sekali sehari selama sekitar 3 jam.
Itu juga ketika Cai Jinyon terjaga. Selama 4 hari terakhir, Cai Nayun memohon agar aku pergi bersamanya, dan aku setuju, berpikir aku mungkin bisa berbicara dengan Cai Jinyon secara pribadi. Petik 2. Dia, penggemar Opa. Penggemarku. Ya, dia dulu selalu membicarakan tentangmu. Kanan, ingat semester terakhir. Petik 2. Cai Nayun menggeram bercanda dan menempatkan aku di bawah kepala. Karena saya tidak punya energi untuk bermain-main dengan leluconnya, saya diam-diam menggeliat keluar dari kepalanya. Petik 2. Aku hanya bercanda. Merasa canggung, Cai Nayun menyodok lenganku dan bergumam dengan lemah lembut. Hei, aku hanya bercanda. Cai Nayun. Shin Jonghak memotong, jelas menunjukkan ketidaksenangannya. Apa? Ikuti aku di luar. Aku tidak mau. Jam tanganmu. Cai Nayun menatap arlojinya. Ah, aku akan kembali sebentar lagi, Opa. Mereka tampaknya telah menerima pesan ketika mereka meninggalkan ruangan, meninggalkanku sendirian dengan Cai Jinyon. Aku menatap Cai Jinyon dalam diam. Cai Jinyon juga balas menatapku. Meskipun saya akhirnya mendapat kesempatan untuk berbicara dengannya secara pribadi, kepala saya berada dalam kekacauan dengan segala macam pikiran yang rumit. Setelah mengatur pikiran saya berbicara. Cai Jinyon si. Mendengar suaraku yang kaku, Cai Jinyon tersenyum lembut. Ya, Kim Hajin si. Petik 2. Bagaimana tubuhmu? Kurasa aku semakin baik. Suara lembut Cai Jinyon terdengar. Saya bertanya pertanyaan lain. Bagaimana dengan kepalamu? Kepalaku. Cai Jinyon memiringkan kepalanya. Ya, apakah kamu tiba-tiba terpukul untuk melakukan sesuatu yang buruk? Hah? Seperti tiba-tiba memiliki pikiran mengerikan, atau merasakan energi iblis daripada kekuatan sihir dari tubuhmu. Petik 2. Saya bisa melihat bayangan saya dari mata Cai Jinyon. Saya bisa melihat bahwa saya takut. Tetapi saya ingin bertanya. Akankah kamu percaya padaku jika aku berkata kamu akan menjadi iblis? Bisakah Anda menyerahkan hidup Anda untuk melindungi adik perempuan Anda? Petik 2. Aku tidak yakin. Apakah Anda mungkin berbicara tentang operasi V-Refleks? Petik 2. Namun, Cai Jinyon masih terjebak di masa lalu. Tidak dapat mengajukan pertanyaan yang saya inginkan, saya menundukkan kepala. Aku mengepalkan gigiku dan mengencangkan tanganku di lengan kursiku. Ketika saya kehilangan kata-kata, kekhawatiran yang muncul dari lubuk hati saya mengguncang tubuh saya. Lalu tiba-tiba, Cai Jinyon meletakkan tangannya di atas kepalaku. Saya tidak tahu apa yang sangat mengganggu Anda, tapi... Gedebuk. Pada saat itu, pintu terbuka. Ah, maaf Opa, apa? Melihat tangan Cai Jinyon di kepalaku, Cai Nayun mengerutkan alisnya. Hajin pasti penggemar beratku. Petik 2. PF, benarkah? Tetapi dia tidak terlalu memikirkannya dan duduk di sebelah saya. Tanya Cai Jinyon. Di mana yang lainnya? Saya mengirim mereka kembali. Anda harus segera beristirahat. Petik 2. Ah, itu memalukan. Apa sesuatu terjadi? Petik 2. Ya, Tuan Yoshi-hyuk berkata dia akan menunda perkemahannya selama sekitar 4 hari. Jadi saya berangkat tanggal 25. Petik 2. Yoshi-hyuk sangat sadar akan keadaan Cai Nayun yang meringankan. Namun, ekspresi Cai Nayun tidak begitu baik. Petik 2. Tapi Opa, haruskah aku tidak pergi? Cai Jinyon tidak menjawab. Sebaliknya, dia perlahan-lahan menoleh dan menghadap saya. Aku pikir dia bertanya padamu, Hajin si. Apa? Tidak, saya jelas bertanya kepada Anda, Opa. Petik 2. Petik 2. Bagaimana menurutmu, Hajin? Tanya Cai Jinyon. Sekolah Yoshi-hyuk terletak di puncak Gunung Baekdu. Gunung Baekdu memiliki salah satu konsentrasi energi roh dan mana tertinggi di dunia. Akibatnya, tidak mungkin mencapai puncaknya tanpa berada di atas tingkat keterampilan tertentu. Untuk tiba di sekolah Yoshi-hyuk, Anda harus melatih paru-paru dengan paksa. Cai Nayun, Kim Suho, dan Shin Jonghak tidak akan bisa melangkah di luarnya sampai akhir musim dingin. Petik 2. Haruskah aku tidak pergi? Cai Nayun menoleh padaku dan bertanya. Saya merespons dengan tegas. Tidak, kamu harus pergi. Cai Nayun harus pergi ke Yoshi-hyuk Camp. Tapi ini bukan akhir dunia bahkan jika aku tidak pergi. Petik 2. Pergi. Tes. Wajah Cai Nayun menoleh ke buldog saat dia memelototiku. Untungnya, Cai Jinyon sepertinya setuju dengan saya. Nayun, aku setuju dengan Hajin. Jika itu karena saya, Anda tidak perlu khawatir. Anda dapat melihat saya kapan saja Anda inginkan, tetapi ini mungkin satu-satunya kesempatan bagi Anda untuk pergi ke sekolah Yoshi-hyuk si. Petik 2. Petik 2. Aku akan pergi. Oh ya, saya membawa kamera. Petik 2. Cai Nayun mengganti topik pembicaraan dan mengeluarkan kamera berkualitas tinggi dari tasnya. Lalu, dia mendorongnya ke arahku. Ini, ambil foto kita. Cai Nayun berlari di sebelah Cai Jinyon. Meskipun awalnya dia terkejut, dia segera tersenyum senang. Aku menyaksikan mereka diam-diam, lalu bergumam. Petik 1. Pindai. Jumlahnya 44, sebuah jackpot.
Foto seperti apa yang akan diambil kamera ini? Dengan harapan yang suram, saya mengangkat kamera. Katakan keju. Klik. Klik. Chae Nayun dan Chae Jinyon membuat berbagai macam pose. Chae Nayun memeluk Chae Jinyon di satu foto, memberinya kecupan di pipi di foto lain, dan bersandar di bahunya di foto berikutnya. Setelah sekitar 30 foto. Sekarang kamu harus membawa beberapa dengan Hajin. Chae Jinyon membuat saran yang tidak terduga. Ah, tidak, aku baik-baik saja. Yah, aku bersikeras. Nayun, berdiri di sebelahnya. Petik 2. Apa, tidak? Chae Nayun. Petik 2. Begitu Chae Jinyon mengangkat suaranya, Chae Nayun berjalan di sebelahku dengan malu. Baiklah, katakan keju gelombang. Ke keju. Chae Nayun dengan malu-malu membuat tanda perdamaian. Klik. Dengan demikian, satu-satunya foto saya dan Chae Nayun diambil. Periode kunjungan berakhir, dan sekarang saatnya malam. Sementara Chae Jinyon tidur, Chae Nayun dan saya berjalan di sekitar taman rumah sakit. Kim Hajin. Di bawah sinar bulan yang redup, Chae Nayun sedang melompati taman, memanggil namaku. Ekspresinya hanya bisa digambarkan sebagai ekspresi paling bahagia di dunia. Kim Hajin, Kim Hajin. Petik 2. Kim Hajin, Kim Hajin, Kim Hajin. Apa? Tidak ada, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Petik 2. Mendengar suara tenang Chae Nayun, aku menjadi terdiam. Petik 2. Kuhum, seolah-olah kamu punya sesuatu untuk berterima kasih padaku. Kamu datang ke sini bersamaku setiap hari. Chae Nayun melanjutkan sambil perlahan berjalan melewati taman. Sejujurnya, aku takut datang sendiri. Saya sangat menyukai Opa dan saya sudah lama ingin bertemu dengannya. Tapi hampir 5 tahun sejak saya terakhir berbicara dengannya. Saya tidak tahu harus berkata apa, dan saya takut apa yang mungkin dia pikirkan tentang saya semua tumbuh dewasa. Petik 2. Dia kemudian menusuk bahuku. Tapi sama sekali tidak canggung denganmu di sini. Pada saat dia selesai, kami berada di pintu depan. Sepeda saya diparkir di sebelah dinding. Saya melihat. Aku balas tanpa antusias, meninggalkan Chae Nayun di belakang. Kemudian, saya naik sepeda, memakai helm, dan menyalakan mesin. Petik 2. Apakah kamu bebas pada hari Natal? Ketika saya hendak menginjak gas, Chae Nayun berbicara. Aku berbalik ke arahnya. Itu hari kamu pergi. Aku ingin melihatmu sebelum aku pergi. Petik 2. Saya tidak menjawab. Namun, Chae Nayun terus berbicara dengan tenang. Aku berangkat jam 6, jadi aku akan menemuimu di siang hari di depan rumah sakit. Saya pergi. Petik 2. Iya, selamat malam. Aku tersenyum pahit dan menginjak pedal gas. Ketika sepeda saya melaju melalui jalan, saya bisa melihat Chae Nayun menatap saya dari kaca spion. Distrik Soho, Gangnam. Ketika saya membuka pintu ke kompleks apartemen mewah yang saya beli, Evandel dan Hayang menyambut saya. Hajin gelombang. Meong gelombang. Hai teman-teman. Saya mengambil Evandel dengan satu tangan dan Hayang dengan yang lain. Melihat mereka tersenyum seterang biasanya, saya melakukan yang terbaik untuk tersenyum dan bertanya. Bagaimana memesan makanan? Itu berjalan dengan baik. Kami makan steak, daging panggang. Kamu melakukan seperti yang saya katakan. Iya, saya mengatakan kepada petugas pengiriman untuk meletakkan makanan di depan pintu, kemudian saya membawanya masuk setelah dia pergi. Petik 2. Kerja bagus. Saya meletakkannya di sofa. Sangat menyenangkan memiliki rumah besar. Kelapangan ruangan memberi saya kenyamanan. Oh, benar, apakah kamu mengajak Hayang berjalan-jalan? Tidak. Baru-baru ini, saya membuat latihan Evandel keluar. Saya membuatnya memakai jam tangan pintar untuk berjaga-jaga, tetapi dengan Hayang sebagai panduannya, saya tidak perlu terlalu khawatir tentang tersesatnya dia. Anak yang baik. Hehe, hehehe. Saya menepuk Evandel dan Hayang. Evandel tersenyum cerah dan menikmati sentuhan saya. Pada saat itu, saya menerima pesan. Little Apprentice, kita selesai dengan semua persiapan. Tanggal 3 Januari akan menjadi hari itu. Bersiap. Wajahku langsung menegang. Tonton TV sebentar. Saya pergi ke kamar tidur dan mengeluarkan Jar of Greed, yang saya simpan di luar jangkauan Evandel. Segera setelah saya mendapatkan Jar of Greed, saya memasukkan Aether ke dalamnya. Aether tentu cukup layak untuk menerima peningkatan. Itu tanggal 10 Desember. Lebih dari 10 hari telah berlalu sejak saat itu. Perlahan saya membuka tutup toples. Itu dulu. Tanganku memancarkan cahaya keemasan yang kuat. Saya pernah mengalami ini sebelumnya. Ini berarti, akumulasi keberuntungan diaktifkan. Jika begitu, saya segera membuka tutupnya. Cahaya keemasan bangkit dari toples. Bravo! Aether ada di dalam toples, membawa cahaya merah muda yang aneh. Berwarna merah muda. Tunggu apa? Dengan firasat, saya menyalakan smartwatch saya. Sama dengan. Keserakahan estetis. Keinginan untuk mencari kecantikan telah melekat pada Aether.
Kalau pesona pengguna yang tidak berubah akan meningkat sebesar 0,002 poin setiap 24 jam, hingga maksimum 1. Catatan, stat pesona tidak dapat ditingkatkan melampaui 9. Apa sekarang akan bereaksi terhadap hal-hal indah? Materialisasi detail Aether menjadi lebih indah. Sama dengan. Petik 2. Saya menjadi terdiam dan berdiri diam dalam linglung. Dari sudut pandang objektif, tidak diragukan lagi itu fantastis. Setelah semua, itu secara permanen menaikkan stat yang tidak berubah-ubah. Selain itu, karena stat charm secara langsung terkait dengan kecantikan fisik seseorang, itu tidak hanya memengaruhi penampilan luar mereka, tetapi juga keseimbangan dan ketinggian muskuloskeletal mereka. Dengan peningkatan 1 poin penuh, saya harus tumbuh setidaknya 2-3 cm lebih tinggi. Itu adalah perubahan yang layak memicu akumulasi keberuntungan. Masih. Mengapa? Mengapa itu bukan kecerdasan, bukan pesona? Bahkan, saya akan lebih bahagia dengan efek yang meningkatkan statistik variabel saya 2. Sangat disesalkan, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk itu. Tentu saja, itu mungkin untuk mengubah pengaturan dengan hadiah saya. Namun, menghapus fungsionalitas yang sudah ada dan menambahkan yang baru memiliki kemungkinan menyebabkan konsekuensi yang tidak perlu. Jadi saya memutuskan untuk senang dengan apa yang saya dapatkan. Saya menjangkau Aether. Seolah-olah itu merindukanku, Aether menembak ke arahku seperti panah dan melingkari tubuhku seperti ular.